Hai, siapa yang bilang present perfect tense itu susah? Yuk tonton videoku, dijamin dalam waktu kurang dari 10 menit kalian akan paham apa yang dimaksud dengan present perfect tense. So, tunggu apa lagi? Check it out! Alright, at first we need to know what are the functions of present perfect tense. Jadi di sini ada 3 fungsi dari present perfect tense, begitu ya. Yang pertama adalah to tell about an action that has finished in unspecified time in the past, but we care more about the result. Artinya apa sih, begitu ya? Artinya untuk menyatakan suatu tindakan yang sudah selesai di waktu yang tidak spesifik di masa lampau. Namun kita lebih fokus ke hasil dari tindakan tersebut, begitu ya? Nah, ini ada contoh 2 kalimat di bawah ini di circle yang berwarna kuning. I have broken the glass. Now I need to buy the new one. Saya sudah memecahkan gelas ini. Sekarang saya perlu membeli gelas yang baru. Ketika kita menyimak 2 kalimat ini, tidak dijelaskan kapan waktu yang spesifik saya memecahkan gelas ini, begitu ya. Yang jelas, keadaannya sudah rusak, begitu ya. Sudah rusak tanpa kita tahu kapan sih spesifiknya barangnya itu rusak. Dan kita ingin lebih fokus ke hasil dari tindakan tersebut, gitu ya. Jadi kalau gelasnya rusak, bagaimana? Sekarang saya perlu membeli yang baru. Jadi itu fungsi dari present perfect tense. Nah, sekarang kita lanjut ke kegunaan yang kedua, begitu ya. To talk about life experience that we have or haven't experienced at all. Artinya, untuk memberitahukan pengalaman hidup yang pernah atau belum pernah kita alami sama sekali. Nah, contohnya ada 2 kalimat di bawah ini, begitu ya. The first sentence said, "This is the best coffee I have ever had." Ini adalah kopi terbaik yang pernah saya minum. Atau yang kedua, menekankan pengalaman yang belum pernah kita alami sama sekali. Contohnya, I have never been to Africa. Saya belum pernah sama sekali pergi ke Afrika. Nah, gimana nih dengan kegunaan yang ketiga? Ini dia kegunaan yang ketiga ya, yang terakhir. To talk about actions or situations that started in the past and continue in the present. Untuk memberitahukan suatu tindakan atau situasi yang dimulai di masa lampau dan kondisinya masih berlanjut hingga masa kini. Contohnya, I have married since 2015. Saya sudah menikah sejak tahun 2015 dan sampai sekarang pun saya masih tetap dalam status pernikahan. Kalimat kedua, I have lived here for 10 years. Saya sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Berarti dari 10 tahun yang lalu saya mulai tinggal di sini hingga saat ini dan kemungkinan akan berlanjut di masa depan. Begitu ya guys, itu kegunaan dari present perfect tense. Wajib banget nih kita ingat dan tahu. So, kalau kita menggambar sebuah timeline atau lini masa tentang present perfect tense, maka kalimat present perfect tense itu digunakan ketika ada suatu kegiatan yang dilakukan di masa lampau, past, action started, ya kan, actionnya dimulain, dan terus berlangsung hingga saat ini, di saat si pembicara atau si speaker mengutarakan kalimat tersebut, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Apakah akan ada kemungkinan berlanjut di masa depan? Ya, bisa jadi begitu ya. Contohnya di kalimat yang sebelumnya, I have married since 2015. Berarti saya mulai menikah tahun 2015 hingga saat ini tahun 2022 saya masih dalam status pernikahan dan bisa jadi di tahun depan saya masih melanjutkan status pernikahan saya itu. Begitu ya. Nah, ada tambahan informasi di sini buat kalian yang bingung, begitu ya. Gimana sih cara kita recognize, cara kita tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat present perfect tense? Biasanya ada keywords atau time signals yang ditaruh di situ. Contohnya, ever, never, once, artinya sekali ya, many times, banyak kali ya, beberapa kali, berulang kali, recently, terakhir ini atau akhir-akhir ini, lately, yet, already, so far, sejauh ini, several times, always, before, just. Jadi kalau kita lihat di sini, ever and never menekankan life experience, begitu ya, yang belum pernah kita lakukan atau pernah kita lakukan. Once, many times itu berapa kali durasinya ya.
since, so far, already, yet, recently, lately. Ini menekankan waktu yang di masa lampau tapi tidak spesifik begitu ya, akhir-akhir ini. Nah, akhir-akhir ini kan sudah terjadi tapi kita nggak jelaskan gitu, itu apa waktu spesifiknya. Oke, setelah kita belajar apa saja sih kegunaan dari present perfect tense, sekarang kita akan langsung masuk ke formula atau pattern untuk membentuk kalimat present perfect tense. Entah itu secara lisan atau tulisan, strukturnya sama begitu ya. Tapi seperti di video-video aku sebelumnya, aku perlu mengingatkan kalian bahwa dalam kalimat apapun selalu mengandung 3 komponen utama ini, yaitu subject or the doer of the action, subjek, pelaku sebuah tindakan, verb, action word, kata kerja, dan object, action receiver, atau pihak yang menerima tindakan. Contohnya, ada kalimat yang berbunyi Budi makan nasi. Maka Budi adalah pelaku sebuah tindakan, yaitu makan, sedangkan kata makan sendiri adalah kata kerja. Dan nasi adalah the action receiver, atau pihak yang menerima tindakan, yaitu dimakan. Oke, sekarang langsung masuk aja ke pola kalimat affirmative atau pola kalimat positif. Strukturnya mirip dengan pola kalimat negatif, yaitu kita menempatkan subjek di depan, pelakunya di depan sebagai fokus dari message yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita tambahkan have or has, dan untuk negatif kita tinggal tambahkan not, dan past participle of the verb atau verb 3, dan object. Untuk kalimat pertanyaan, kita tinggal taruh have or has di depan, kemudian subject, verb 3, dan object. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa kalau grammar itu sifatnya perfect, gitu ya, present perfect tense, past perfect tense, atau future perfect tense, kita akan selalu menggunakan verb 3, verb 3. Adapun verb 2 atau verb 2 hanya digunakan untuk kalimat past tense. Oke, buat kalian yang mungkin bingung tentang kapan sih harus pakai has, kapan harus pakai have, di sini aku sudah jelaskan bahwa has itu untuk he, she, it, dia, gitu ya, tunggal, atau have, I, you, we, they, aku, kamu, kami, dan mereka. Sedangkan has not kalau disingkat menjadi hasn't, have not kalau disingkat menjadi haven't. Kalian boleh pilih, kalian mau tulisnya tuh singkat atau tidak, begitu ya. Alright, talking about verb 3 itself, ada 2 macam verb 3 atau ada 2 macam past participle forms karena kata kerja begitu ya. Yang pertama, regular verbs atau kata kerja bentuk tetap. Nah, kata kerja bentuk tetap ini lebih mudah untuk kita pahami karena mostly mereka akan berakhiran imbuhan ed begitu ya. Contohnya work, worked, walk, walked, talk, talked. Atau apabila endingnya y, kita ganti menjadi ied begitu. Jadi ada polanya sehingga dinamakan regular verbs atau kata kerja bentuk tetap. Nah, ini ada list-listnya. Kalian bisa cari sendiri juga di internet begitu ya, mungkin lebih lengkap. Yang aku taruh di sini semuanya berakhiran ed begitu ya, karena dia termasuk regular verb. Played, needed, noted, noticed, numbered, planned, played, pleased, practiced, and so on. Nah, untuk kata kerja berikutnya adalah kata kerja irregular verbs atau kata kerja bentuk tidak tetap gitu ya. Jadi tidak ada imbuhan ed dan mereka semua berbeda, they're all different. Makanya kita perlu menghafalkan mereka. We need to memorize them. Contohnya ada di sini begitu ya. Choose, chose, chosen. Cling, clung, clung. Come, came, come. Cost, cost, cost. Creep, crept, crept, and so on gitu ya. Kalian bisa cari juga di internet. Oke, supaya lebih jelas lagi, aku ada siapkan banyak contoh kalimat dengan pola present perfect tense. Ada pola kalimat affirmative, negative, dan interrogative, semuanya dengan subjek yang berbeda. I, you, we, they menggunakan have, he, she, it menggunakan has, dan ini adalah verb 3 dari live, yaitu regular verb. Kita tinggal tambahkan d di belakang begitu ya, lived, lived, lived. Sedangkan negatifnya kita tinggal nambahkan I have never read this book or you have never read this book.
Atau kita bisa bilang we have not read, you have not read. Begitu ya. Kita bisa pindahkan never dengan not. Untuk pola kalimat interrogative, kita taruh have atau has di depan, kemudian kita taruh subject, dan verb 3 dari read, yaitu bunyinya berbeda sih, tapi spellingnya sama. R-E-A-D, tapi bacanya bukan lagi read, tapi read. Oke, jadi menurut kalian gimana nih guys penjelasanku? Sudah cukup mudah dipahami atau belum? Kalau kalian ada masukan, jangan sungkan ya, tulis di kolom komen. Sekarang, waktunya kita untuk sama-sama berlatih mengubah kalimat ini menjadi kalimat dengan pola present perfect tense. Di sini ada dua orang, yaitu Jay and Kim, live their only daughter. Sekarang aku butuh bantuan kalian untuk mengubahnya dengan pola kalimat present perfect tense. Jay dan Kim meninggalkan putri sematawayang mereka. Yuk, kita coba sama-sama ya. Oke, buat kalian yang menjawab seperti ini, good job. Jawaban kalian benar begitu ya. Jay and Kim, kita ganti saja dengan mereka atau they, sehingga kita menggunakan have. They have left their only daughter. They have not or haven't left their only daughter. Ini untuk pola kalimat negatifnya. Sedangkan untuk interrogative, kita menaruh have di depan. Have they left their only daughter? Next, kita akan coba kalimat selanjutnya begitu ya. Ada she atau dia, perempuan begitu ya. She finished her exam, now she can play. Dia sudah menyelesaikan ujiannya. Selesainya kapan? Nggak diceritakan begitu ya. Yang jelas dia sudah selesai. Nah, sekarang dia boleh bermain gitu. Gimana nih cara ngubahnya? Yeay, buat kalian yang menjawab seperti ini, bagus sekali lagi karena kalian benar gitu ya. Yang belum benar nggak apa-apa, it's okay, jangan menyerah. Kita coba lagi begitu ya. Yang pertama jawabannya she has finished her exam, now she can play. Ini adalah contoh kalimat regular verb past participle atau verb 3 ya. Kalau untuk negatifnya kita tinggal tambahkan not. Untuk interrogative polanya sama, kita taruh has di depan. Has she finished her exam? Can she play? Oke guys, jadi itu tadi semua hal yang bisa aku sharingkan lewat videoku kali ini. Next, kalian mau request topik apa nih? Jangan sungkan ya, tulis di kolom komen. So I think that's it. Thank you very much for watching. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, and share. Siapa tahu teman-teman kalian di luar sana ada yang membutuhkan video ini. Okay, again, I want to say thank you very much. Bye-bye.